Hi guys, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to the podcast today. Dan hari ini kita kedatangan Chef Abe. Gua udah lama banget gak ketemu dia. Itu dari episode nomor 1. Waktu itu Regency Radio baru mulai about a year ago. Kita masih iseng-iseng dan kecil-kecilan. Dan sekarang udah grow. So thank you very much for those of you, every one of you yang udah support dan setia dengerin Regency Radio Podcast. So today gua have really a good fun catching up with him, ngobrolin tentang pengalaman dia di London, di mana dia kerja, dan juga apa sih bedanya kerja di London dan kerja di Jakarta. Dan juga tentang proyek dia ke depannya yang very cool and very interesting. So hope you enjoy the show and please welcome Chef Adrian Bismo. Yes, Chef Adrian Bismo Jau is back for the 98th episode. Dia terakhir kesini episode 1 guys. Kalian mestinya udah pada nonton semuanya itu. Dan itu dia sebelum cabut ke London. Nah sekarang udah balik. Lu balik kapan sih men? Gue balik Agustus. Nah, kenapa balik? Karena corona. Karena kayak sebenarnya gue masih tinggal di sana dan gue masih ya sama bos-bos gue juga nggak boleh pergi sebenarnya udah nyaman juga. Cuman kayak udah sih kayak pencarian gue di London sudah selesai dan kayak gue harus balik gitu dan gue ada future kerjaan di sini. Oke. Nah coba ceritain dulu ya followers lu mungkin penasaran lu di London ngapain ngilang setahun dari Indo. Jadi gini, mungkin quarter life crisis. Lu umur berapa? Sekarang 26. Iya, quarter life crisis. Tai lah. Jadi waktu pas gue sebelum itu tuh kan gue udah enak sebenarnya jadi konsultan bareng Chef Regency. Terus gue juga udah jadi executive chef, gue megang 3 restoran di situ, di sini juga. Udah nyaman lah ya? Udah nyaman, udah terlalu nyaman. Dan gue tipe orang yang kayak gue harus keluar dari zona nyaman. Kayak gue benar-benar kayak gimana caranya gue harus strive aja. Kalau enggak tuh kayak udah monoton aja hidup gue menurut gue gitu. Tapi ya guys mungkin biar ada perspektif listeners kita. Kayak AB ini selain ya kita proyek bareng konsultan. Yaitu paling jalan 3 bulan, 6 bulan, terus kita move on ke yang lain. AB ini ya tadi dia udah bilang sedikit, dia itu megang 3 restoran. Dan bukan restoran yang kayak sembarangan juga, restoran di Jakarta Selatan, posisinya udah enak, anak buahnya banyak, berarti gaji dan pendapatan udah luar biasa juga. Amin, gitu ya. Kan. Nyaman. Dan nanti kita bakal ngomongin guys, topik kali ini itu kayak bedanya kalau jadi bos di Indonesia sama jadi atasan deh punya posisi di luar negeri itu beda jauh juga gitu. Nanti kita akan ngomongin. Nah tapi ya ini AB tadi ya gimana dia strive for new challenge gitu. Itu which is respected. Gue ya jujur gue menanyakan diri gue sendiri. Apakah gue sekarang mau menjadi chef yang kayak dulu tuh yang kayak wah. Kayak gimana dulu? Michelin star. Dan gue kerja dulu dia beberapa, ya lu juga di Robusta segala macam. Kita strive untuk kerja di Michelin star restaurant, kerja award winning restoran. Award winning restoran. Terus kayak sama chef-chef yang award winning dan mereka experience-nya gila-gila. Dan gue juga waktu di London yang pertama juga kan kerja bareng jebolan-jebolan yang bakal award winning restaurant chef yang bakal mau bikin restoran mereka sendiri kan. Jadi kayak apakah gue mau masih di sana ya? Apakah kitchen adalah passion gue masih gitu? Soalnya to be honest pada saat yang pertama kali di Indonesia itu udah jadi executive chef dan segala macam tuh kayak gue udah kayak jarang di dapur dan gue kadang jujur gue kadang merasa beban. Ya shout out untuk Chef JJ yang kalau misalnya di Havana gue suka masuk tiba-tiba terus dia suka yang kayak gue berasa lah nge-vibe. Kalau misalnya di dapur kayak chef udahlah gak usah ngomongin chef gitu di depan aja gitu. Atau kayak pegang tiket terus segala macam gitu. Padahal gue senengnya di stove gitu. Kesannya kayak gak enak. Masa bos gue kerja tapi sebenarnya mungkin malah ngeribetin lu di situ. Itu. Terus gue merasa kayak apakah gue masih capable kah dengan ini gitu. Jawaban gue adalah gue harus cari tahu nih
Dan kalau ya gue bukannya sombong ya maksudnya, tapi kalau misalnya gue cari kerja di sini ya gue tuh udah ada benchmarknya di situ dan orang mau hire gue di posisi yang sama gitu loh, bukan udah ada standar. Udah ada standarnya gitu dan gue akan ngurusinnya hal-hal back office lagi ya. Ya administratif finance, lah. Ya gitulah gitu. Udah di on top kayak begitu kan kerjanya kayak gitu. Terus akhirnya gue bilang kayak kebetulan gue punya opportunity untuk kerja di London. Terus akhirnya gue decide Septemberan tahun itu 19 kayak pindah akhirnya. Terus lu sambil sekolah juga kan di sana Enggak, atau enggak, jadi emang pure kerja aja. Kayak gue benar-benar mencari kayak apakah gue masih di dapur gitu. So, lu kerja di mana? Akhirnya gue ada beberapa tawaran termasuk restoran lama, cuman kayak gue pengen speed. Gue soalnya kalau misalnya di dalam gue suka ya rush dan gue udah biasa tiket, tapi menurut gue personally gue selalu kurang speed. Jadi gue instead of yang kayak Michelin yang kayak award winning, yang kayak fine dining, lu cepet-cepet malah salah plating. Iya, dan yang kayak udah terlalu sectionnya terlalu banyak dan terlalu segmented gitu loh. Jadi kayak terlalu kuda dan gue bukan itu yang gue mau. Jadi akhirnya gue kerja dia awalnya coffee shop gitu, tapi dia punya 10 sekarang, 10 restoran. Gue apply di sana, sebenarnya cuman jadi head chef untuk satu restoran. Tapi kebetulan pas interview dia nawarin gue jadi senior sous chef. Jadi kalau senior sous chef itu hitungannya di atasnya head chef gitu. Iya, jadi mungkin eksekutif sous chef kali ya. Jadi gitu. Udah di corporate-nya gitu, bukan soalnya, lu in charge gitu. Soalnya kayak dia bilang kayak lu CV lu udah pernah jadi eksekutif chef, kenapa lu ini kayak ya soalnya gue lagi nyari apakah gue masih di dapur gitu. Dan ternyata kalau di sana pun masih jadi walaupun jadi senior sous chef gitu hitungannya lu tetap harus di dapur. Beda sama di sini. Ada certain kuotanya setiap minggu tuh lo harus kayak lo segini jam 20 jam atau beberapa jam tuh lo harus di dapur gitu. Lo nggak boleh nggak di dapur gitu. Dan ya gue awalnya ya megang cuma satu restoran, terus 2, 3, terus gue pindah-pindah gitu sesuai dengan jamnya dan jadwalnya. Terus yang kayak gue mesti training orang-orang baru gitu dan orang-orang bule. Pengalaman lu gimana? Apa? Pengalaman lu jadi bos di London, jadi bos. Biasanya bos-bos lu kalau kalian denger guys, dia udah pernah disiksa kayak gimana di episode 1 yang cerita. Itu kan sama orang-orang bule pasti kan. Nah terus sekarang ada gak sih kayak anjing gue jadi bos orang bule gitu, ada gak sih? Bukannya rasis ya, tapi kayak you know what I mean? Iya kan? Enggak sih, gue lebih kayak masalah bukan ras sih kalau gue. Selalu umur. Soalnya dari dia masih muda. Kayak head chef gue aja yang megang per outlet aja tuh udah kayak 30 something kayak gitu. Terus dia dihadapin sama anak umur 25 tahun yang lagi quarter life crisis. Terus yang kayak harus yang nge-running the show gitu. Itu sih lebih kayak dipandang itunya. Cuman gue tuh emang kalau di sana nggak pernah nyinggung umur gue. Kayak ya udah lu gimana lu bawa diri aja gitu. Dan gue kan emang kalau misalnya di luar kan hahaha santai gitu kan. Cuman kalau misalnya di dapur ya gue balik ke karakter gue aja gitu sebagai chef yang sebagai chef ya lu harus jadi panutan yang lain lah kasarnya kayak gitu. Terus positif negatifnya apa? Apa nih maksudnya di Indo sama di luar? Kalau lu kan udah ngerasain dua-duanya nih dan banyak listeners yang kayak pengen banget nyobain kerja di luar negeri gini segala macam gitu. Ya coba jelaskan apa bedanya. Bedanya adalah di sana itu lu benar-benar diharapkan untuk tahu semuanya A to Z. Ini detail. Dan rangkapannya tuh sebenarnya lebih banyak di sana. Kayak di sini tuh gue masih ada orang finance, masih orang itu. Di sana juga ada orang finance sih. Cuman kayak jauh lebih detail deh. Dan kayak tanggung jawab misalnya untuk kayak secara costing itu benar-benar dipertanggungjawabkan. Gue kalau salah ada
barang kurang atau barang misalnya salah order atau kayak misalnya kenapa nggak achieve target padahal lu udah taruh target segini untuk yang bulan ini itu lu bisa benar-benar dimaki-maki gitu, diomelin gitu. Oh, oke. Kalau di sini kan kayak oh iya kita nggak achieve target nih gitu ya. Iya, gitu iya. kan terus pet gitu. Gitu. Kalau di sana enggak benar-benar yang exact gitu lu harus achieve target segitu ya lu harus achieve gitu dan sense of responsibility-nya di sana tuh lu orang-orangnya bisa lebih reliable menurut gua. In what way? Kalau misalnya ya sebenarnya manusia ya generalisasi ya sama sebenarnya. Ada yang buruk ada yang enggak cuman gitu. Cuman kalau di sana dan selama ini kalau misalnya gua di sana dan gua hire orang ya gua hire orang-orang yang gue selalu sekarang quality over quantity. Jadi misalnya salah satu outlet itu kalau lagi breakfast, kita itu terkenal breakfast sama brunch lah gitu. Kita ada Prosecco, bottomless Prosecco gitu deh. Terus kayak bisa sempak lu bahasa sebahasa-bahasanya yang kayak gak berhenti turnovernya 5 kali ya. Itu bisa. Gila. Bisa segitunya. Kayak, dan itu kayak kapasitasnya sekali sitting bisa sampai 80 sampai 90 deh gitu. Dan buat di London itu besar. Itu lumayan besar. Ya. Buat di Jakarta ya oke lah. Ya, tapi kalau buat di London itu gede sih. Iya. Terus kayak ya gue cuman berempat doang kalau kerja. Mantap. Jadi satu orang harus megang 2 station, 3 station gitu. Oke. Gitu. Terus dan mereka tuh lebih bisa diandelin gitu loh. Ya lebih jago di operasionalnya gitu ya. Jadi quality-nya benar-benar ya itu enggak yang tiba-tiba telat atau apa. Dan mereka kalau telat tuh kayak pasti bilang. Gitu. Ya itu yang kalau lu inget yang kita bahas juga di episode 1 ya kan yang waktu itu kita bahas paycheck sama chef, paycheck chef sama passion chef gitu kan. Oke, anyway, did you find what you looking for? Iya, in the end of the day ya. Soalnya gue kayak di dapur lagi, gue bener day to day di dapur yang kayak ngurusin semua prep dari nol, semua makanan gue tuh di sana modelnya yang kayak lu harus prep from fresh gitu lah tiap hari most of the time. Most of the day gitu kayak gitu. Gak ada yang di prep yang kayak di vakum-vakum gitu, gak ada gitu. Yes, pasta gak di pre-cook dulu kayak di sini gitu. Pasta juga even untuk hitungan, maksudnya untuk hitungan coffee shop ya itu ribet loh. Kayak gue bikin pasta dari scratch, dari nol gitu loh. Iya ribet. Ya kalau di sini restoran pun biasa kan udah setengah mateng kan di parboil. Iya. Oke, anyway, lu udah ya similar position tapi di sana disuruh in charge kan. Pertama kaget gak? Kaget. Loh, kok gue disuruh ke dapur juga, gue kan senior sous chef gitu. Awalnya gue kaget tapi lama-lama kayak iya ini kan gue mau cari. Emang ini budaya sono ya. Dan gue pengen, even soalnya sampai executive chefnya dan operational directornya itu ini semua. In charge gitu juga di dapur gitu. Dan ya gue jawaban gue adalah kayaknya gue udah gak di dapur lagi gitu. Jadi lebih pilih yang di sini dong. Iya. Jadi maksudnya gue lebih jatuh cinta dengan bisnisnya. Itu soalnya gue di sana sambil ambil course juga kayak marketing, psikologi kayak gitu-gitu. Gue tuh suka banget ternyata. Dan gue ambil yang kayak finance juga buat ya emang waktu gue kuliah di London kan juga gue ambilnya culinary arts and business management kan. Iya. Tapi gue lebih pengen tahu lebih dalam dan gue kayaknya lebih jatuh cinta ke bidang kreatifnya, concepting kayak gitu gue benar-benar suka banget gitu. Terus yang kayak gue emang kayaknya udah gue nggak ke sana sih, udah bukan yang kayak Michelin gitu. Capek ya? Nggak capek men. Kayak gue kerja ya sama ya 18 jam sehari gitu kayak terus yang kayak kadang-kadang kalau misalnya ya as a chef gue kalau misalnya nggak masuk sakit atau apa ya gue yang cover gitu loh. Jadi kayak mau nggak mau ya gue kadang nggak libur atau ya kayak gitu deh biasa semul shit gitulah pokoknya. Iya, ya capek sih, bener. Jadi lebih ke restoranter sekarang kan daripada lu jadi chef. Ya kan? gue pikir mau sampai kapan? Kayak anak-anak gue yang di sana ya yang jadi CDP gitu kayak udah lebih tua, terus punya anak, terus ya kayak gitu. Nah itu di sono Be. Kalau di sini lebih parah lagi yang di kitchen. Itu lagi. Makanya di sini tuh juga gue agak ngenes juga. Di sana tuh gini ya. Pas kemarin corona
orang nggak langsung layoff, di layoff gitu nggak? Iya, kita sempat ngobrol kan tuh. Iya kan? Dikasih gaji setengah. Kayak untuk lu survive gitu. Jadi kayak pengapresiasian chef di Indonesia tuh menurut gue sangat-sangat kurang. Nggak, dikasihnya sama government kan? Nggak, jadi yang furlough itu? Iya, furlough itu dikasih sama government, tapi juga ada subsidi juga dari si restorannya. Oke. Jadi kayak beda banget dan gue merasa kayaknya udah waktunya nggak sih kayak misalnya Indonesia juga mengapresiasi buruh gitu. Dalam hal ini gue nggak bisa ngomong yang lain karena gue di bidang F&B, jadi gue ya cook gitu loh, pekerja restoran. Pekerja restoran yang orang-orang ya manajer, siapalah itu yang ada kerja di restoran yang di bawah-bawah itu. Iya. Which is menurut gue mereka adalah backbone-nya. Mereka nggak yang ini. Iya, sebenarnya kayak gue sempat juga megang position similar kayak lu di sini gitu kan. Kayak ya oke, ya santai sih, Pe. Iya kan, santai. Kita nggak di dapur, kita nggak double shift, ya kan. Kita nggak panas-panasan, kita di luar. Seringan kita duduk di bar, iya kan. Untuk concepting, meeting dan ngurusin finance gitu segala macam. Yang kerja mati-matian ya itu dari steward sampai cooknya, sampai sous chef, sampai head chef itu yang kerja mati-matian. Itu. Yoi. Nah terus lu ada proyek kan untuk menaikkan apresiasi. Iya, jadi gue bukan siapa-siapa satu, gue bukan influencer, gue bukan influenza, dan gue bukan artis atau whatsoever. Tapi gue di sini kayak pengen mencoba, ya kayak apalagi in this unforeseeable time, tentang orang semua di layoff, semua itu, dan yang di layoff, yang di cut down, yang di bawah-bawah, bukan yang di atas gitu. Yes. Jadi yang suffer tuh mereka, padahal mereka pada saat yang normal aja udah suffer menurut gue. Sekarang lebih suffer lagi gitu. Jadi gue ada passion project gue lah gue bilang ya. Gue bukan yang kayak, bukan project cari duit sames, enggak gitu. Iya, start with passion dulu. Yeah. Start with passion. Jadi gue lagi foto-foto gitu. Gue emang seneng foto kan. Gue foto orang-orang yang menurut gue adalah backbone of the kitchen itself gitu. Bukan yang hotshot chef yang kayak Ray Jensen gitu. Kayak Ray Jensen. Lu jangan Ray Jensen. AB bandingin follower aja. Dan semua yang ada di podcaster lu deh. Yang di podcast lu kan semua udah kayak ternama dan ya mereka head chef ini dan head chef itu. Dan tunggu. Gue in my defense. Kalau misalnya gue ngundang, bisa ngomong gak? Iya. Nah itu. Gue merasa tersindir nih guys gue ya. Gak ada. Gue kayak yang kayak, kan biasanya yang mereka itu sudah di atas sana gitu ya. Jadi gue pengen meng-highlight orang-orang yang menurut gue ada sincerely orang yang benar-benar butuh perhatian. Gitu loh. Jadi gue suka ambil foto, jadi gue foto orang-orangnya portrait aja dan gue sering ngobrol kan. Kita sebagai chef kan, kita suka ngobrol sama anak-anak sambil ngerokok atau minum kopi gitu kan, ngemper gitu habis di back of the kitchen gitu kan. Ya gue belajar sangat banyak dari mereka gitu loh. Dan gue pengen meng-highlight cerita hidup mereka dan sesusah apa sih mereka struggle untuk hidup dan untuk di dalam kitchen gitu loh. Although mereka kebanyakan si paycheck chef itu, tapi mereka tetap butuh apresiasi gitu loh. Menurut gue gimana mereka mau jadi passionate di bidang ini kalau mereka gak diapresiasi sama sekali. Agree gitu ya, denger cerita lu gue jadi mau cerita kayak one of the hardest thing of closing down a restaurant gitu kan. Kemarin restoran gue tutup bulan Maret, itu kayak ya staff itu. Iya. Dan itu kayak gue juga kalau misalnya masih kuat pun gue akan coba terus gitu. Tapi ini udah bener-bener there's no money. Gak bisa gitu, gak bisa. Jadi kayak ya kalau mau dibilang terpaksa atau apa gitu kan ya gitu ya. Tapi one of the hardest thing ya karena staffnya sih gitu. Bukan ya staffnya ini gimana gitu loh. Kita kan kalau misalnya udah di dapur dan kita sebagai headnya kan
itu mau biasanya most of the time dia lebih tua daripada kita bilang anak-anak kan. Iya anak-anak, Iya kan? Benar anak-anaknya mau kemana gitu. Iya kan. jadi kayak ya buat gue mereka anak-anak gue. Dan gimana caranya kalau sekarang gue gak punya duit nih. Atau gue gak semua banyak banget kan yang kayak chef ada kerjaan gak, ada lokal gak gitu. Ya sorry banget gue gak ada sekarang. Iya. Gitu. Gue benar-benar gak ada dan gue gak bisa ada-adain. Yang gue bisa adalah sekarang gather information dan gather attention orang-orang untuk kayak, kita bisa bantu nih buat mereka yang membutuhkan. Jadi gue mau bikin foto itu terus gue print yang bagus, terus gue pengen jual untuk fundraising buat mereka yang membutuhkan gitu. Dan mereka membutuhkan bukan yang karena aduh semua orang tuh butuh gue tahu, tapi itu akan ada jalurnya yang lebih edukatif untuk mereka nantinya gitu. Jadi bikin talk show misalnya undang Ray Jackson, gimana cara bikin atau misalnya bikin postingan yang gampang buat bikin soto atau kayak gitu-gitu deh. Oh yeah, that's great. Itu loh, bukan yang kayak ya semua orang kalau misalnya itu ya semua orang mau lah duit gitu kan ya. Ya mau lah. Makanya. Cuman ya gue lebih kayak mikir ke edukatifnya ada mereka gitu. Mungkin mereka ada sertifikasi untuk gue kasih belajar. Iya. Yang harus salah satu yang harus itu costing sih. Iya itu. Ya sayangnya kayak jarang banget gitu. Dan untuk step up dari lu level cook, lu mau jadi sous chef yang udah jadi kepala itu kan yang paling standar lu udah harus tahu costing. Lu harus tahu mimpin gitu kan. Mungkin yang paling ya karena kalau menurut gue nih karena udah kelamaan gak diapresiasi, jadi merasa dirinya sendiri juga ya gue apa sih. Lu itu. Sesering apa sih nongkrong even sama teman-teman kita sendiri gitu yang gue kadang-kadang gue kesel juga dan gue selalu bilangin kayak ya gue mah apa sih gitu loh. Jadi kayak ya gak berkembang. Iya harus self love lah. Iya nggak ya harusnya kayak ya gak bisa, gue harus lebih gitu loh. Jadi costing sama ya leadership skill sih. Leadership itu ya pelan-pelan sih. Iya karena kalau misalnya gak ada itu ya lu lupain lah jadi mau naik gitu kan. Kalau menurut gue itu. Ya it's great what you're doing. Kapan mulai bro? Jadi ya hopefully kalau ini si podcast ini keluar udah ada beberapa post lah. Oh siap. Di AB_chef. Instagramnya AB_chef. Sebenarnya ada beberapa Instagramnya, follow aja semuanya. Karena ada yang personal, ada yang proyek ini, proyek itu. Jadi di follow aja semuanya. Oke B, episode pertama kelar. Nanti gue mau lanjut lagi sama lu. Gue closing dulu. Oke. Sekarang, well thank you again. Sama-sama. Udah datang, thank you. It's been pleasure. Thank you guys buat waktunya udah dengerin kita di Regency Radio Podcast bareng Chef AB. Semoga berguna dan bermanfaat. Please follow Instagramnya Chef AB, sosial medianya semua follow, khususnya yang lagi single mungkin cewek-cewek. Oke, guys jangan lupa juga follow YouTube kita, subscribe di Regency Radio Podcast, like video ini, komen. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya. Yang belum nonton episode 1, kebangetan, harus nonton. Gue masih gendut. Udah turun 20 kilo nih. Nanti di episode selanjutnya kita kasih tahu rahasia mengurangi berat badan tapi kerjanya sebagai chef karena itu susah. Oke guys, thank you very much. Oh, gue lupa, sorry Be. Jangan lupa follow juga Instagram kita @Regency Radio Podcast. Oke, kita ada di YouTube, Spotify, Anchor App, Google Podcast, Apple Podcast, dan every other platform. Mantap mania. Oke, thank you guys. We'll see you next time. Bye. Bye.